Selamat malam. Ratna Sarumpait, seniman yang juga aktivis, kini punya panggung baru. Bukan di panggung teater, tapi di pengadilan. Ia diadili atas kasus kebohongan. Inilah Rosi, pengadilan atas drama Ratna. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Pengadilan atas drama Ratna, silakan warganet bisa mengirimkan komentar Anda. Postnya di mention @kompas.tv, komentarnya adalah hashtagnya adalah pengadilan Ratna. Pertanyaan bisa Anda kirimkan ke kompas.tv/interaktif. Ratna Sarumpait membuat heboh jagat politik tanah air. Awal Oktober tahun lalu ia mengaku dipukuli sejumlah orang. Tapi ternyata pengakuan itu palsu. Ia bukan dipukuli, tapi habis operasi plastik. Dakwaan jaksa menyebutkan ia baru saja melakukan facelift atau pengencangan muka. Bagaimana kasus Ratna ini bermula? Drama kebohongan Ratna Sarumpait bermula dari sebuah foto yang beredar di media sosial pada awal Oktober 2018 lalu. Dalam foto itu, wajah Ratna nampak bengkak, matanya lebam. Beredar cerita tragis di balik foto itu. Ratna mengaku dianiaya sejumlah orang di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat pada 21 September malam. Berita penganiayaan Ratna makin ramai jadi perbincangan. Apalagi Ratna Sarumpait kala itu menjadi bagian dari anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Sejumlah tokoh kemudian menemui Ratna Sarumpait. Calon Presiden Prabowo Subianto didampingi beberapa tokoh sempat menggelar konferensi pers menyikapi kasus Ratna. Jelas pelanggaran hak asasi manusia, bahkan menurut saya tindakan pengecut. Ya. Berita penganiayaan Ratna Sarumpait tak berapa lama justru menjadi simpang siur. Ada kecurigaan yang berseliweran di lini masa sosial media bahwa kasus penganiayaan ini direkayasa. Polisi yang menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan Ratna Sarumpait juga menemukan sejumlah kejanggalan dari pengakuan perempuan berusia 70 tahun itu. Dalam konferensi pers yang digelar Rabu siang 3 Oktober, kepolisian mendapatkan bukti Ratna menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kecantikan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 21 September. Tak lama setelah polisi memberikan keterangan kepada pers, Ratna Sarumpait ternyata juga menggelar konferensi pers di kediamannya. Ratna membuat pengakuan yang mengejutkan publik. Kabar dirinya dianiaya adalah bohong dan wajahnya lebam karena efek operasi plastik. Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya cerita khayal entah diberikan oleh setan mana ke saya dan berkembang seperti itu. Saya juga meminta maaf pada semua pihak yang selama ini mungkin dengan suara keras saya kritik dan kali ini berbalik ke saya. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Menghebohkan sebuah negeri. Pengakuan Ratna kembali membuat gempar. Sejumlah tokoh meminta maaf telah ikut menyebar kabar yang tidak benar, termasuk calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Saya di sini atas nama pribadi dan sebagai tentunya pimpinan daripada tim kami ini, saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya.
Tapi saya tidak merasa bahwa saya berbuat salah. Bahwa saya akui bahwa saya agak gerusa-gerusu. Ratna juga diminta mengundurkan diri dari tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Sehari setelah pengakuannya, Ratna diamankan polisi di Bandara Soekarno-Hatta. Ia ditangkap saat akan bertolak ke Chile untuk menghadiri konferensi penulis perempuan internasional. Ratna Sarumpait, sebelum terjerat kasus hukum, publik sudah mengenal Ratna sebagai penulis, sutradara, hingga aktivis hak asasi manusia. Meski pernah menempuh pendidikan di Fakultas Arsitektur dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Ratna Sarumpait nyatanya lebih mencintai dunia seni. Ratna juga pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta selama 2003 hingga 2006. Sebagai aktivis HAM, ibunda dari aktris Atika Hasiholan ini juga pernah meraih penghargaan Female Human Rights Special Award dari The Asia Foundation for Human Rights di Tokyo, Jepang pada tahun 1998. Kini drama kebohongan Ratna Sarumpait telah memasuki babak baru dalam sidang perdana yang digelar hari ini. Saya salah, oke. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan yang terjadi pada peristiwa penyidikan, ada ketegangan yang luar biasa yang membuat saya merasa sadar bahwa memang ini politik. Lalu bagaimana pembelaan Ratna Sarumpait atas kasus yang menjeratnya? Malam hari ini saya sudah bersama, saya mulai dari paling ujung, Bung Saur Siagian, Ketua Pro Bono Pradi, lalu Bung Insang Nasruddin, Kuasa Hukum Ratna Sarumpait. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bung Insang dulu. Di sidang perdana hari ini, Anda tadi ada di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal yang cukup menarik, klien Anda, Ratna Sarumpait, mengatakan kasusnya politik. Ya, di hadapan majelis hakim. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan? Saya mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh terdakwa Ratna Sarumpait tadi pagi di sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan yang terjadi pada peristiwa penyidikan, ada ketegangan yang luar biasa yang membuat saya merasa sadar bahwa memang ini politik. Jadi saya sih berharap sekali pada persidangan ini dengan semua unsur yang ada di sini, marilah kita jadi hero untuk bangsa ini, bukan untuk saya. Kalau saya dipenjara karena pengadilan ini, saya nggak masalah. Tetapi untuk bangsa ini, kita mungkin harus berhenti bahwa di atas segalanya hukum, bukan kekuasaan. Terima kasih. Di peristiwa penyidikan ini ada ketegangan, ini politik. Apa jelas yang ingin dikatakan oleh klien Anda? Begini Mbak Rosia, bahwa Ibu Ratna Sarumpait di persidangan tadi mengatakan bahwa hal ini politik. Artinya dia melihat dari kondisi dalam proses penangkapannya, dalam proses penyidikan sampai ke pengadilan. Kami mencoba memasukkan permohonan-permohonan untuk mengalihkan status penahanannya, tapi semuanya itu nggak pernah disetujui. Ya, itu kan tapi kan subjektifnya para penyidik. Iya, bahasa politik ini juga itu kan melalui penilaian Ibu Ratna. Ya kan? Ini adalah sebuah ungkapan perasaannya. Karena beliau ini murni dari awal menilai bahwa persoalannya ini hanya sebatas persoalan hukum. Bukan, beliau ini belum pernah berpemikiran bahwa ini adalah politik, ayo kita tarik ke politik dan sebagainya. Ya persis. Dari mana, di mananya klien Anda, Ratna Sarumpait, mengatakan ini sudah ditarik ke politik? Ya. Pada titik apa? Pada poin yang mana? Maksud saya ditariknya persoalan ini ke dalam wilayah politik, itu yang rasakan adalah beliau pada titiknya adalah persoalan ini seharusnya bukanlah menjadi persoalan hukum. Oke. Ya kan? Persoalan ini bukan kebohongan yang beliau lakukan itu seharusnya tidak bermuara kepada pidana. Ya kan? Anda telah mengatakan kemarin di Kompas Petang juga ada mengatakan bahwa ini adalah kebohongan untuk menutupi bahwa ia tuh mau operasi plastik tapi nggak berani ngomong sama anak-anaknya, nggak berani apa keluarganya. Pertanyaan saya pada Bung Saur, apakah kebohongan boleh dipidana? Kalau kita harus mengacu konstruksi dakwaan jaksa kan. Tepatnya sebenarnya apakah berbohong pada keluarga sendiri itu boleh dipidana? Jadi kan rumus pidananya kan jelas.
saya bacain aja rumus pidananya dulu supaya kita jangan lari dari sana. Tapi sebelum saya bacakan, dakwaan jaksa kan sudah jelas. Kalau kita runtut saya tadi nonton dari Kompas TV. Jadi waktu saudara Ratna Sarumpait itu pergi mau operatif plastik, dia panggil 3 orang. Dia mengaku kepada ketiga orang ini bahwa dia akan pergi ke Bandung untuk mengikuti konfres. Ya. Kemudian ternyata bukan dia pergi ke Bandung, tetapi melakukan operasi plastik. Nah, yang menarik ketika dia sedang dioperasi, kemudian diminta dia dipoto, kemudian ini diupload. Pas dia pulang, diupload kepada orang. Dan yang menarik adalah, yang banyak diupload itu adalah orang-orang, ada Rocky Gerung, ada Hanum Rais, ada Said Abdul Sirat. Ini sekarang ada di mana? Mereka itu adalah tim sukses salah satu calon presiden. Nah, oleh karena itu menurut saya adalah kalau emang ini katanya aspek keluarga, ya keluarga Indonesia, khususnya keluarga adalah salah satu paslon gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya menarik, kan ada pernyataan daripada saudara Ratna, Mbak Rosi sebentar. Waktu dibilang saya dibisikin oleh iblis, setan-setan gitu loh ya. Nah, menurut saya adalah harus diungkap. Siapa setan-setan ini, jangan lagi setan jadi hoaks gitu loh ya. Apakah Rocky Gerung atau yang lainnya sekarang mereka jadi saksi barangkali naik menjadi seorang tersangka seperti Ratna gitu loh. Kan tadi Anda kemarin hanya ingin menyembunyikan operasi plastik dari keluarga. Tapi faktanya adalah Fadlizon sendiri mengatakan ia dikontak oleh Ratna Sarumpait. Aku sangat down, aku nggak terima perlakuan negara kepada saya. Karena kalau ini hanya untuk menyembunyikan fakta pada keluarga, kenapa harus mengontak tokoh-tokoh politik seperti Fadlizon, ingin berjumpa dengan Prabowo? Oke. Bahwa tujuan Ibu Ratna mengontak Fadlizon untuk bertemu dengan Fadlizon ataupun untuk bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, tujuannya adalah untuk membicarakan persoalan lain. Membicarakan persoalan lain. Persoalan lain yang tetapi juga dengan mempost foto klien Anda yang babak belur. Apa hubungannya dengan foto wajah babak belur? Ya, ini materinya di penyidikan ya. Begitu juga yang ditanyakan oleh penyidik pada saat itu. Kemudian Ibu Ratna mengatakan bahwa saya bercerita yang urusan saya itu kurang ditanggapin. Urusannya Ratna yang tidak ditangkap. Apa itu? Ya, yang terakhir itu bahwa urusan yang dana-dana itu pada saat terakhirnya juga diketahui bahwa ini adalah Ratna ditipu juga kan. Yang dengan uang World Bank gitu ya. Oke, sebelum ke situ dulu ternyata kita ada pertanyaan interaktif, saya rasa agak senada dengan apa yang saya tanyakan dari penonton Kompas TV. Harisa Azalia Wijaya, mengapa terdakwa masih kekeh ini politisasi? Bukankah sudah jelas bahwa ia sendiri yang menggiringnya ke ranah politik dengan menghubungi banyak tokoh BPN untuk menyebarkannya? Ya, sebenarnya penilaian beliau itu yang dia katakan tadi di pengadilan, sebenarnya tujuannya adalah sebuah kekhawatiran beliau bahwa persoalan hukumnya ini yang menurut kami sebagai lawyernya dan beliau juga seharusnya tidak perlu dipidana yang bermuara pada pemidanaan. Mungkin bisa saja ada kekhawatiran beliau. Inilah yang menilai pandangan beliau ketika persoalan hukum masuk dalam wilayah politik, maka apapun selalu salah. Oke. Mengapa hukum harus masuk ketika ini hanya dianggap sebagai kebohongan untuk menutupi operasi plastik? Di mana bahayanya untuk Indonesia? Kalau hukum itu kan menjerat soal tindakan orang. Nah, oleh karena itu kan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum hari ini yang kita dengar adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yaitu pasal 14 ayat 1. Saya bacakan aja, Ros. Oke. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, tentu ini kan yang kita ukur sekarang ini. Ini yang sedang diuji di pengadilan. Kata pengadilan itu adalah untuk memastikan apakah orang ini melakukan tindak pidana kebohongan atau pasal 14. Yang kedua, yang berikutnya yang dituduhkan kepada saudara Ratna adalah Undang-Undang ITE pasal 28 yaitu ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, ras dan agama antaragama. Kalau di dalam konteks itu kebencian pada siapa yang ingin
ditujukan. Mbak Ros ingat nggak waktu pas dia kemudian ketemu Prabowo, kemudian kelompoknya Prabowo serta dipandu dengan ketua tim dari sukses Prabowo antara lain Joko Pramono, ada Amin Rais di sana, ada tokoh-tokoh yang lain, kemudian membuat konferensi pers. Ya. Kemudian mengatakan narasi-narasi, kemudian pernyataan-pernyataan bagaimana Saudara Ratna Sarumpait dipukuli, ditendang, diinjak-injak, kemudian dibuang. Ya. Dan itu yang Rosi tadi sebelum kita live mengatakan, ngeri juga ya gitu loh. Akhirnya nggak berapa lama kemudian ada kelompok masyarakat mulai demo di Menteng, di Dunkin Donut, kemudian terus melakukan. Kemudian ada juga di ini yang bisa dianggap sebagai menimbulkan. Artinya paling tidak ini sekarang yang harus berjuang teman-teman penasihat hukum. Ya, apa yang bisa ditimbulkan misalnya dengan press conference itu, dengan pertemuan misalnya membela Ratna Sarumpait, apa dampak rusaknya? Lo coba bayangkan, kemudian mereka sudah mengarah kepada negara yang mengatakan bahwa negara sekarang kemudian sangat represi, sangat mengerikan. Okay. What definition of life daripada negara? Negara, Ros, itu ada pemerintahan, ada rakyat. Artinya bukan tidak kemungkinan bukan saja presiden kita disandera, tapi 267 warga negara Indonesia. Seandainya seandainya nggak bisa segera diungkap, termasuk mungkin kita yang ada di sini. Oke. Yang tuduhan-tuduhan biadab binatang itu dan lain-lain ditujukan kepada siapa? Coba kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Atika Hasiholan bahwa ibunya tidak bersalah karena bukan ibunya yang menyebarkan kebohongan ini. Kita lihat lagi. Kalau ibu saya itu kan berbohong memang pertamanya sama keluarga dan orang-orang yang terdekat yang memang dia mau menutupi lebamnya wajahnya pasca operasi, makanya dia berbohong. Jadi tidak ada tendensi untuk berbuat jahat atau merugikan orang lain, dan ibu saya tidak pernah menyebarkan ke publik. Dia hanya berbohong kepada keluarga dan orang-orang yang di lingkungannya yang kebetulan memang dia ada kaitannya pada saat itulah. Untuk menjelaskan lagi, menambahkan lagi, Putri Amin Rais Hanum Rais bahkan menyebut Ratna Sarumpait sebagai Cut Nyak Din yang membela kebenaran. Ia membuat video itu. Seorang Ratna Sarumpait tidak mungkin tidak tahu bahwa perkataan itu sedang didokumentasikan. Kalau ia tidak ingin membawa ini pada kelompok yang lebih luas, mengapa ia tidak menghentikan Hanum Rais saat itu juga? Iya, saya mengerti sekali persoalan itu, bahwa di dalam persoalan itu pada saat pembuatan video itu dan sebagainya, pada saat dia bertemu sama Hanum Rais, Ibu Ratna sudah dalam kondisi yang tertekan oleh narasi kebohongan yang dia buat sendiri. Apakah di dalam dirinya sudah berkecamuk? Makanya dia katakan di dalam konferensi persnya, setan siapa yang masukin saya? Ini kan berkecamuk. Sehingga pada saat dilakukan konferensi pers pun, beliau dalam posisi yang tidak menanggapi, tidak mengatakan ya, dan tidak mengatakan tidak. Makanya di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, di situ sangat jelas bahwa beliau tidak menanggapi. Oke, tapi tidak mau menanggapi pada ketika itu divideokan. Tetap saja, Bung Insang, meskipun itu buat keluarga, apa urusannya Rocky Gerung harus dikontak, minta ketemu dengan Prabowo, minta ketemu mengatakan ini pada banyak orang yang tadi dibilang oleh Bung Saur dan menyebar foto hari ke-5, hari ke-6 masih lebam. Apa urusannya? Menyebar foto itu hanya beberapa orang aja kok. Tidak semua. Bukan, implikasinya begini. Meskipun ia mengatakan misalnya di WA-nya kepada Rocky Gerung, not for public. Ya, tapi dilihat ini hari kesekian, wajah masih lebam. Meskipun ia mengatakan ini bukan untuk publik, tetapi ada kesan yang ingin diperlihatkan. Negara sedang melanggar hak asasi seorang manusia. Tidak ada seorang pun yang akan membiarkan itu terjadi. Di situ terhadap hal itu, saya juga menanyakan kepada beliau. Apa yang Ibu Ratna sampaikan kepada saya? Saya dalam kondisi yang sangat kebingungan. Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kontrolnya terhadap kebohongan yang dia buat sendiri, dia tidak bisa. Oke. Loss. Apakah sejumlah tokoh yang ikut menyebar kebohongan Ratna Sarumpait bisa dijerat pidana? Kami kembali sesaat lagi.